Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Laila Fazara. Kali ini saya ingin membagikan tutorial membuat tas laptop dari kain perca dan bahan-bahan sisa. Tutorial kali ini sangatlah mudah. Buat kalian yang tertarik dengan gambar yang ada di situ, stay tune ya. Nah, kali ini saya ingin membuat tas laptop untuk laptop saya yang ukurannya kecil, di atasnya notebook. Spesifikasinya seperti yang tertera di video. Saya tidak tahu itu ukurannya berapa inci, namun saya menyesuaikan aja, saya ukur pakai meteran biasa. Bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah busa tipis. Ini busa yang sudah lama saya punya, bekas apa saya sudah lupa, pokoknya sudah lama sekali sampai seperti itu bentuknya, tapi tidak apa-apa, masih bisa digunakan. Bahan yang kedua adalah koran. Di sini koran ini saya gunakan sebagai pola. Saya membuat ukurannya sama dengan ukuran laptop saya, namun saya lebihkan 1 cm di kanan kiri atas bawahnya. Kemudian bahan yang ketiga adalah kain perca. Di sini kain percanya itu ada motif bunga-bunga. Saya gunakan 8 pieces. Kotak-kotak saya sesuaikan dengan ukuran laptop saya saja, gitu ya. Kemudian kain perca yang memanjang sekali, ukurannya sekitar 1 meteran. Saya gunakan 4 ya. Itu yang di situ masih 2, yang 2-nya belum saya ambil waktu itu. Kemudian saya gunakan kain perca yang kotak-kotak kayak tadi, ukurannya sama, warna coklat polos sama warna coklat bermotif. Jadi yang coklat polos nanti saya gunakan untuk depan, dan yang bermotif saya gunakan untuk belakang dan saku bagian depan. Kemudian untuk yang coraknya putih tadi, bunga-bunga, itu saya gunakan untuk bagian dalam tasnya. Kemudian saya gunakan karet, apa ya itu disebutnya, karet bekas gitu yang biasa dipakai buat masker. Nah, itu bekas buat bikin masker waktu itu. Terus ini ada resleting yang lumayan panjangnya 2 meteran, sekitar itu. Kemudian saya juga menggunakan kepala resleting 2 biji, warna ungu juga. Disesuaikan dengan warna kain panjang kita dan warna resleting kita ya. Nah, untuk bahan selanjutnya adalah benang yang berwarna coklat, disesuaikan dengan kain bagian luar yang kita gunakan nanti. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, saya ingin menyambung kain-kain perca yang kotak-kotak tadi. Nah, di sini saya akan membuat 5 lembar, 2 lembar untuk bagian depan, bagian luar dan dalam, serta 2 lembar untuk bagian belakang, luar dan dalam, serta bagian saku. Nah, di sini saya menggunakan 4 potongan kain untuk setiap lembarnya. Namun bagian saku saya memotong 2 lembar kainnya sehingga bagian sakunya ukurannya lebih kecil, kayak gitu. Nah, ini proses menjahitnya, teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman 5 lembarnya. Nah, di sini ukurannya saya sesuaikan dengan ukuran pada koran yang saya punya tadi. Nah, di sini kan kayak kepanjangan gitu, jadi nanti dipotong bagian atas atau bawahnya gitu, guys. Untuk bagian sakunya juga, jadi menyesuaikan bagian luar yang kita punya. Jadi sakunya dibuat lebih pendek gitu. Langkah selanjutnya saya mau menandai tempat
karet yang akan saya pasang saya sesuaikan sama laptop saya ukur langsung dengan laptop. Nah, kemudian saya tandainya pakai jarum pentul kayak gitu. Kemudian saya jahit bagian pentulannya gitu, teman-teman. Nah, kalau sudah dijahit jadinya akan seperti ini, teman-teman. Nih, ini sudah selesai dijahit. Agak sedikit susah, tapi masih bisa lah ya. Cuman jadinya nggak rapi gitu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya saya mau menyambung bagian saku depan dengan bagian sisi luar yang depan. Oke, saya akan menjahitnya. Nah, ini sudah jadi kayak gitu kalau sudah disambung. Nah, dia sudah membentuk kantung, guys. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menyambungnya juga dengan sisi dalamnya. Nanti bentukan akhirnya akan seperti itu nih, guys, kayak gitu bolak-balik gitu. Nah, cara menyambungnya kita taruh bagian luarnya yang corak bunga-bunga sama yang bagian luar yang ada sakunya itu di dalam. Jahitnya kayak gitu. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nanti kita jahit tepi-tepinya kecuali nanti sisakan di sisi atasnya gitu. Nah, ini jadinya teman-teman kalau sudah dijahit ya, udah kayak kantong gitu ya. Cuman ini nanti dalamnya kayak kita kasih spons tipis tadi biar lebih tebel, biar bisa melindungi laptop kita dari mara bahaya benturan-benturan kayak gitu. Nah, terus untuk bagian belakangnya saya juga akan menyambungnya dengan cara yang sama. Bagian sisi luar-luarnya kita taruh dalam, terus kita sisakan, kita jahit tepi-tepinya kecuali pada tepi atasnya. Kayak gini nih proses penjahitannya. Nah, kalau sudah selesai dijahit, kita balik terus kita cross check apakah sudah kejahit semuanya. Kalau seandainya ada yang kelewat belum kejahit, kita jahit ulang. Selanjutnya kita bikin bagian penyambung atau bagian tengahnya kayak yang ada resletingnya gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah 3 lembar kain yang panjang tadi sama resleting yang kita punya. Nah, untuk 2 lembar kain yang panjang tadi kita gunakan untuk menjahit bagian sisi kanan dan kiri dari resletingnya. Cara menjahitnya adalah bagian luar resleting kita timpa dengan kain tadi bagian dalamnya kayak gitu. Nah, terus jahitnya itu agak dimepetin sama resleting bagian tengah resletingnya itu biar rapi. Nah, kalau sudah selesai kita lipat. Jadi bagian depan kainnya kita lipat gitu kayak yang di video, terus kita jahit bagian luarnya. Kita mepetin dengan resleting biar rapi.
Nah, kayak gini jadinya. Kemudian untuk yang sebelahnya juga, kalau sudah jadi gini nih tampilannya. Untuk yang belakang, meski tidak rapi, itu tidak apa-apa, nanti akan kita lipat. Kemudian, saya akan memasang kepala resletingnya. Nah, untuk memasang kepala resleting ini, kalian sebenarnya bisa memasangnya sebelum kalian menjahit pinggirannya atau sesudahnya. Itu sesuai dengan kenyamanan kalian saja. Untuk cara memasangnya kayak gini nih. Sebenarnya ini tuh mudah, cuman untuk beberapa orang yang tidak terbiasa, ini juga lumayan menyulitkan. Caranya pasang sebelah dulu, baru setelah itu kita pasang sebelahnya. Kayak gitu caranya sesuai yang di video ya. Terus agak diseret gitu biar lebih mudah. Kemudian untuk menyamakan, mensejajarkan agak saat itu agak ditarik gitu. Nah, kalau sudah sejajar selesai gitu. Mudah kok, tapi ya perlu latihan gitu. Nah, kemudian kita rapikan ujung-ujungnya yang masih buka itu biar tertutup. Setelah itu, jahit bagian tepiannya supaya resletingnya tidak terlepas gitu. Kemudian kita sambung dengan bagian bawahnya. Ini kita ukur sesuai dengan lebar kain, sesuai panjang bawahnya. Kita pasang gitu aja, terus kita pasangnya 2 bolak-balik gitu. Cuman kita kasih lubang buat masukkan sponsnya nanti. Nah, setelah itu kita masukkan sponsnya, jadinya kayak gitu tuh. Terus tinggal kita terusin jahitnya deh sampai tertutup semua. Selanjutnya aku rapikan resletingnya. Yang pinggir-pinggir tadi tinggal aku lipat, aku taruh dalam, terus aku jahit lagi seperti yang di video gitu guys. Terus untuk langkah selanjutnya aku mau isi spons bagian depan dan belakang tasnya. Kita potong dulu sponsnya, kita sesuaikan sama ukurannya, kotak-kotak kayak gitu, terus langsung kita masukkan ke dalamnya. Kayak gini nih. Setelah sponsnya sudah masuk di dalam, sudah rapi, pas, lurus, kemudian kita tandai, kita bekuk ke dalam untuk kita jahit, biar lebih mudah jahitnya, kita kasih peniti kayak gitu. Terus langsung deh kita jahit. Lakukan hal yang sama untuk bagian belakang ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin jinjingan tasnya. Kita potong, tidak usah terlalu panjang kain yang panjang tadi. Cukup buat tangan kita gitulah. Terus kita balik bagian luarnya, bagian dalamnya kita taruh luar. Terus tinggal kita jahit pinggirannya kayak gitu. Dan untuk ujung bagian bawahnya kita jahit juga supaya memudahkan kita saat membalik. Nah, seperti ini penampakan hasilnya. Kemudian kita balik. Cara baliknya saya menggunakan obeng yang panjang. Kalian bisa menggunakan besi panjang, terserah. Kemudian kayak kita dorong ke dalam gitu. Bagian ujungnya yang kita jahit. Kayak gitu, seperti yang ada di video. Jangan lupa bikinnya dua biji ya, untuk bagian depan dan belakang. Ini jadinya, tada! Sampai di tahap akhir, kita tinggal menggabungkan saja. Nah, ini saya mau menggabungkan yang bagian depan, sisi depan dengan bagian tengahnya. Caranya, bagian tengahnya kita balik kayak yang di video. Terus dapat sisi depan. Kemudian kita jahit memutar kayak yang ada di video. Nah, itu setelah sisi bagian depannya selesai, lanjut sisi belakangnya ya guys.
Kemudian untuk yang jahit bagian belakang sama seperti yang bagian depan, sisi luarnya kita taruh dalam kayak gitu, jahitnya tinggal ditumpuk terus langsung dijahit gitu, sama kayak yang sisi depan tadi. Jadi jangan melupakan talinya ya teman-teman. Tadi pas jahit sisi depan saya lupa belum pasang talinya. Nah untuk yang sisi belakang ini kita pasang talinya kayak gitu. Jadi dari dalam memasukkannya di bagian tengah, di dua tempat kayak gitu. Depan belakangnya disamain ya. Nah untuk yang bagian depan karena saya tadi lupa naruh itu, jadi saya dedel jahitannya sedikit, kemudian saya taruh, saya sesuaikan sama belakang, saya sejajarkan, kemudian saya jahit deh. Nah sudah jadi deh, ini kalau sudah jadi tinggal kita balik gitu aja, gini nih. Setelah kita balik, kita cross check apakah ada yang belum kejahit atau tidak. Jika sudah tidak ada yang kelewat kejahit, selesai deh tas kita. Terakhir kita rapikan benang-benangnya yang masih panjang-panjang di pinggir-pinggir jahitan, kita gunting-gunting biar lebih rapi. Nah ini penampakan bagian dalamnya. Jika kalian suka dengan tas ini, jangan lupa dicoba ya teman-teman. Jika kalian merasa terbantu dengan video saya dan suka dengan video saya, jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Terus jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini lebih berkembang. Kalau kalian ada request saya buat apa lagi kayak gitu, kalian bisa request ke kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Tetap stay healthy ya. Bye-bye.